Maju terus Prabowo, habisi para koruptor. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter Tifa juga kooperatif, tetapi tentu ada hal teknis yang nanti kita akan Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum ijazah palsu. Allahu Akbar. Hidup Polda. Pak Jawa, gimana untuk hasil pemeriksaan hari ini, Pak? Ya, tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi direview kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu yang terjadi apa adanya. Nah, boleh disebutkan apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang disebut? Iya, iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Bapak ini kan 10 plus saya berarti 11. Bapak izin Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya untuk Ya, tersangka? kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, kan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Pak, yang sudah tersangka itu Pak, apakah sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. Kuasa hukum ya, nanti ya. Dan Terima kasih. Permisi. Terima kasih. Sudah ada, nanti Hukum ya, Pak. Baik, Terima kasih, Pak. Ada apa, Pak? Sampaikan bahwa tidak ada kewajiban Pak Jokowi untuk menunjukkan, itu pertama. Dan kedua, ini presiden yang sangat buruk. Jika ini dilakukan terus, orang dengan tidak ada legal standing menyatakan, oke, tolong tunjukkan, tanpa ada alat bukti yang sah. Kenapa saya bilang tidak ada alat bukti yang sah? Secara substansi, Mbak Elvira, perkara ini sudah selesai ketika UGM menyatakan bahwa betul, itu adalah alumni saya. Yang mana ijazah berarti jelas, clear. Yang kedua, secara hukum, itu secara substansi. Secara hukum, ketika di penyelidikan itu, di mana Pak Jokowi dilaporkan, penyelidikannya dihentikan, itu sudah clear, menyatakan tidak ada pemalsuan.
Sehingga karena itu sudah dihentikan, karena tidak ada pemalsuan, yang artinya ijazahnya asli. Oleh karena dasar itu, kami melaporkan, Pak Jokowi melaporkan, karena ada orang yang terus-menerus setiap hari, sampai sudah tersangka pun masih mengulangi terus setiap hari. Masyarakat Indonesia dan dunia bisa menyaksikan, terus diulang. Oleh karena itu bagaimana untuk ini dihentikan? Ya halo teman-teman, selamat datang di channel Dewa Politik, wadah independen bagi masyarakat untuk mengkaji, menganalisis, serta mendiskusikan berbagai dinamika sosial, politik, dan penegakan hukum di tanah air secara objektif dan berbasis nalar kritis. Bapak dan Ibu, serta sahabat pemerhati politik sekalian, perhatian publik kembali tersita pada sebuah isu hukum yang telah lama bergulir, namun tak kunjung menemukan titik terang yang konklusif, yakni perkembangan pemeriksaan terkait polemik keabsahan dokumen akademik yang melibatkan mantan pimpinan tertinggi negara. Mari kita bedah secara mendalam sejauh mana objektivitas dan transparansi hukum kita sedang diuji di tengah gelombang tuntutan keadilan yang masif dari masyarakat. Berdasarkan informasi dan rekaman yang beredar luas di ruang publik, proses hukum terkait perkara ini tampak memasuki babak baru dengan dilakukan pemanggilan serta pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Berbagai pertanyaan mendalam diajukan oleh penyidik, mulai dari klarifikasi, interaksi antar pihak, hingga langkah formal berupa penyitaan dokumen fisik guna kepentingan pembuktian. Di satu sisi, kita tentu wajib menghormati dan mengawal proses hukum yang berjalan. Institusi penegak hukum diharapkan mampu bekerja secara profesional, mandiri, serta bebas dari segala bentuk intervensi eksternal. Namun di sisi lain, kita tidak boleh menutup mata terhadap skeptisme yang terus tumbuh di tengah masyarakat. Mengapa sebuah persoalan substansial yang menyangkut kredibilitas figur publik harus berlarut-larut tanpa adanya konklusi yang tegas dan memuaskan rasa keadilan? Secara teoritis maupun praktis, penyelesaian polemik ini sebenarnya memiliki jalan keluar yang sangat sederhana, yaitu transparansi mutlak. Membuka dan memverifikasi dokumen secara terbuka di hadapan publik dan penegakan hukum adalah instrumen terbaik untuk mengakhiri segala spekulasi, polemik maupun tudingan yang berpotensi memecah belah keharmonisan sosial. Lebih jauh lagi, publik kini juga menyoroti bagaimana transisi kepemimpinan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diuji dalam menyikapi barisan persoalan hukum masa lalu. Masyarakat menaruh harapan besar agar supremasi hukum benar-benar ditegakkan sebagai panglima tertinggi, bukan sekedar kompromi politik kekuasaan semata. Dinamika ini tentu memicu beragam respon dari berbagai masyarakat yang luas. Di satu sisi, sebagian kalangan mendesak agar proses hukum ditegakkan secara tegas tanpa pandang bulu demi menjaga marwah konstitusi. Sementara di sisi lain, ada pula kelompok yang menghimbau untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, sembari menyerahkan seluruh proses kepada mekanisme peradilan yang adil. Polarisasi pandangan ini menunjukkan betapa tingginya kepedulian masyarakat terhadap masa depan penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk terus mengawal proses ini secara rasional, konstitusional, dan bermartabat. Bagaimana pandangan Anda, sahabat-sahabat sekalian? Apakah Anda optimis bahwa penegakan hukum di Indonesia saat ini mampu berjalan secara transparan, adil, dan tanpa tebang pilih? Silakan sampaikan analisis santu dan konstruktif Anda di dalam kolom komentar di bawah. Mari kita dukung terus channel ini dengan cara konsisten merawat nalar kritis barang, dengan cara menekan tombol like, share, dan subscribe. Nah teman-teman, sekarang saya akan membacakan komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Ya teman-teman, ini komentar pertama dari Kaswati, penjarakan koruptor. Nasirin, Pak Presiden Pak Jokowi segera diadili karena selalu bikin gaduh negara. Ini Tati, ini serius Jokowi ditangkap. Ini Sarjono, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Tiap-tiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum. Budi, tegakkan keadilan. Ini Syarif, iminalis siapa saja rakyat naran contoh Joko Widodo. Ini Rusdi Basri, hukum sudah dibeli, nggak bakal jujur uang triliunan, hati-hati pinter bohongnya. Ini Imamak, alhamdulillah Jokowi segera ditangkap, memangnya Jokowi bilang keladi, huru hara negeri ini. Mantap dah. Ini Abdul Kuning,
Ayo kita lawan para koruptor Indonesia. Hidup Bapak Jokowi dan Pak Presiden Prabowo, dan Bapak Gibran maju terus pantang biar rakyat makmur sejahtera. Ini Al-Misif, NKRI akan hancur apabila hukum mati terhadap koruptor tidak diberlakukan. Ini Sugianto, masukkan sel tahanan saja orang ini. Jangan takut, udah ada ampas yang orang ini rakyat biasa, cuman mantan aja, jangan pilih-pilih polisi. Kalau banyak uang, BB bisa pulang, ya ada uang ditahan itu watak polisi. Ini Supangkat, kalau Jokowi ditangkap, termul-termulnya ditangkap juga. Ini Muhammad, hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ini Ahmad yang bilang, alhamdulillah Pak Jokowi ditangkap, gua pengen lihat mukanya. Ini Anang, manusia iblis kebal hukum, jelas nggak ada yang berani mengusiknya karena dilindungi si Bobo. Ini Harry, kalau benar saya suka banget. Ini Muhammad, institusi Polri harus adil supaya mengembalikan kepercayaan masyarakat. Bravo Polri. Ini Pramono, bebaskan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Pemalsuan ijazah melibatkan UGM, tetapi janji Joko Widodo hadir di persidangan pengadilan di negeri Jakarta. Tim menunggu tim Bon Jokowi. Pramono, salam kenal semua dari disiplin SKBI Parmono bin Sunan LM Kec lebih Indonesia. Ini Didi Her, alhamdulillah ditangkap, jebloskan penjara paling sadis. Ini Teris, termulnya punya honor semua. Elvianta, tak mampu perintah tangkap Jokowi, serahkan biar rakyat yang tangkap. Ini Putu, segera tangkap. Ini Salma, ini orang pelan-pelin, lulur waktu, kenapa harus ditunjukkan ke pengadilan? Tunjukkan saja ke publik kalau asli selesai. Ini Rusman, mantap Jokowi, jemput paksa harus datang sendiri. Gentleman, jangan wakilkan kepada siapapun, jangan jadi pengecut. Ya, ini Mansur, hai Pak Jokowi, bertaubatlah sebelum ajal menjemput. Ini Ajas marah, mantap. Ini Kevin, unjuk ijazah asli dan diteliti lebih lanjut oleh lembaga independen. Bila asli Roy Suryo Group BI bisa dipindahkan, bila tidak maka you yang mesti dipidanakan. Barulah tegak hukum negeri Konoha. Ini Maman, udahlah sekarang Jokowi sama Waling buka kartu. Ini Syamudit, siapa berani dengan Jokowi, tidak akan berani siapapun itu. Ini Fahro, Indonesia sedang dilanda tidak baik-baik saja karena ulah manusia jarakus. Ini Sutopo, aku yakin ijazah Jokowi asli. Ini Mulyono, Jokowi harus toy Tifa bebas, pasti sok terus Jokowi mati. Ini Kahuri, cepat seret Jokowi adili. Ini Raditya, secepatnya tunjukkan ijazah asli UGM Pak Jokowi biar rakyat tahu Pak. Ini SNDR, sekalian ternaknya tuh si Gon-Gon dan si Aswan jemput sama rakyat. Ini Kasmawati, diam-diam pencitraan kayak tak ada salah. Ini Didi, tangkap semua sama kroni-kroni dan termul-termulnya. Ini Eko Nurdin, buktikan taringnya Pak Prabowo harus segera diadili. Jokowi harus tanpa pandang bulu, harus yang jujur dan amanah. Allahu Akbar. Ini Agus, harus Prabowo nggak boleh takut sama komunis. Ini Muhammad, semula kukira yang bisa jemput Jokowi cuman Tuhan. Ini Gunawan, ayo Pak Prabowo, Jokowi dipanggil terus, dipenggal. Ini Nenek, semoga pengorbanan Roy Suryo dan Dr. Tifa membuahkan hasil yang diharapkan rakyat yang butuh kejujuran atau kebenaran dalam menegakkan hukum yang berkeadilan, yang berdemokrasi. Semoga Allah tunjukkan Roy Suryo dan Dr. Tifa buat jalan mengadili orang yang syok kebal hukum, syok penguasa NKRI pribadi. Ini Yuyuk, alhamdulillah. Ini Ajo, hancurkan yang merusak negara luar biasa bohongnya ijazah palsu. Ini Andi Catra, ini gerombolan Roy Suryo dan Tifa. Ini Jumari,
tangkap Dian Sandi, orang dekatnya Gibran dan Jokowi, yang posting ijazahnya Jokowi yang katanya asli lewat FB-nya, yang diteliti RRT dikatakan palsu, akhirnya bikin gaduh, ribet, ruwet, dan bulet. Ya ini Babus Salam, perhatian baik-baik tahi lalat di pipi kanan Jokowi, apakah juga ada di foto ijazahnya? Ini Tarmono, yang paling benar tentang ijazah Pak Jokowi di pengadilan ala SWT. Ini Hamzah, jemput paksa saja kalau tidak Pak Jokowi kalikan menunjukkan ijazah. Ini Solihin, udah suruh ganti baju rompi oren aja biar selesai nggak tamat-tamat ah. Ini Magnina, tegakkan hukum yang sebenarnya. Terima kasih. Ini Silvina Rosalina, yang salah pasti banyak yang dukung, tapi kebenaran hanya Tuhan yang Maha Tahu. Tinggal tunggu waktu tiba. Ini Enggar, kalau udah menipu susah siapapun orangnya. Ini Anizar, tegakkan keadilan, jangan ada dusta di antara pejabat. Ini Gufi, takut ketahuan segala cara dihalalkan. Ini Sakina, kita tunggu saja sampai di pengadilan, rakyat sudah gak percaya lagi sama Jokowi. Ini anak manja, sungguh aneh di negara ini kebohongan bisa benarkan dan bukti rakyat bisa dipenjara. Mahmudin, alhamdulillah udah dijemput Jokowi dan dikurung pendukung mengusul. Ini Mikces, maju terus Pak Jokowi, sehat selalu. Ini Sopo, Pak Wi ngacak, Pak UMR dah tua, ibadah yang tekun, jangan jadi pengecut terus. Ini Fahro, ada apa ini di kantor polisi? Ini Bang Bobo, udah sandiwara manusia yang rakus, serakah dan kejam, masuk penjara, sita semua harta dan asetnya, miskinkan dan hukum mati. Ini Haribit, paling cuma formalitas, setelah itu dikeluarkan gimana? Ini Esman, kalau begini terus kapan majunya negara ini? Negara lain udah di bulan, rakyat Indonesia sendiri masih memelihara kebencian, kebohongan, kesombongan, korupsi, penipuan di mana-mana. Ya ini Sembiring, orang Konoha dan pejabatnya bukan orang pemberani. Buktinya senjata sniper tidak berani menggunakannya. Coba kalau berani, mungkin penjahat lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu tentang hal kejahatan. Ya teman-teman, demikianlah komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhir.